Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, tak henti-hentinya kembali hamba mengucap syukur untuk kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Kalau Jumat siang ini kami boleh bersama-sama ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah hidup yang hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah semua pujian kami, biarlah semua penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi wewangian di dalam kehidupan kekristenan kami. Dan ketika itu menjadi dupa yang harum yang sampai ke surga, maka itulah yang akan membuat engkau bersuka cita. Dan waktu engkau bersuka cita, hamba percaya sekali Bapak bahwa engkau akan sampaikan isi hatimu kepada kami. Oleh karena itu Bapak, biarlah setiap kami yang ada saat hari ini mau membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengar dan menyimpannya. Dan setelah ibadah ini kami akan menjadi orang-orang yang tetap optimis menghadapi kehidupan kami ke depan. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya ketika saudara mendengar suara saya, boleh salah satu apa pingkan parukan kah, angkat tangan, atau Imelda atau Jenny parukan. Wah, ada 2 parukan di sini kumpul ya, berarti pasti diberkati Tuhan. Terima kasih, jumpa lagi di ibadah Ripka yang luar biasa ini. Saya memilih tema hari ini adalah tetap optimis. Mengapa saya memilih tema tetap optimis? Karena tanpa sadar kita sudah ulang tahun pertama Corona di Indonesia ya. Udah jadi sesuatu hal yang hebat, yang luar biasa, yang saya percaya kita sudah membuktikan selama 1 tahun ini kita bisa ada terus, dan ini bukti bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup ini. Kalau ada suara-suara redup-redup di belakang, wajar saudara. Sekarang di rumah saya juga ada PA, pemahaman Al-Quran ya, di hari Jumat. Jadi ngerti-ngerti aja. Tapi pasti suara saya lebih besar kan dari yang di belakang. Betul Bu Pinkan? Betul. Wah, luar biasa. Ini pakai masker, warnanya pink lagi ya. Sesuai nama Pinkan. Ya. Saya nggak tahu dia ketawa atau dia marah karena dia cuma manggut-manggut, terlihat di wajahnya. Yuk mari kita lihat bagian yang penting di dalam kekristenan. Dasar untuk kita tetap optimis dalam menjalani hidup, saya temui pada bagian firman Tuhan yang luar biasa di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya Saudara. Kita akan lihat bagian ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang saya katakan takdir ya, takdir. Jadi saudara kalau dengar takdir itu jangan alergi. Kalau bilang, orang Kristen nggak percaya takdir. Percayalah saudara, saya ditakdirkan. Takdir itu artinya ditetapkan, tidak bisa dirubah. Berarti saudara dan saya punya takdir, yaitu saya pria, saudara wanita. Makanya jangan suka rubah-rubah takdir ya. Dan takdir orang Kristen, kalau ayat ini kita baca, maka bukan takdir yang seperti saudara kita bilang gitu ya. Melawan polisi ditembak, dibilang udah takdirnya. Lalu ceramah nggak beres, ditangkap, dibilang udah takdirnya. Nah, Kristen tidak bicara tentang itu. Kristen bicara tentang takdir yang seperti saudara bisa lihat, Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada saudara dan saya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Karena takdir kita, ketetapan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa dirubah. Itu sebabnya saudara siang hari ini harus optimis. Yang pertama, dasar kita untuk optimis dalam menjalani hidup karena takdirnya jelas. Apa takdirnya? Takdir seorang Kristen adalah sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Nah, saudaraku, orang Kristen ditakdirkan sesuai dengan rancangan Tuhan seperti yang kita tahu. Ya, apa takdirnya? Yang membuat kita yakin karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Apa rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sejak di rahim orang tua kita sudah ditenun. Bahkan jauh sebelum kita, rancangan Tuhan, takdir Tuhan dalam hidup kita diciptakan, dijadikan serupa segambar dengan Tuhan. Nah, orang yang serupa segambar dengan Tuhan, itu berarti takdirnya bagus.
keputusannya bagus. Oleh karena itu biarlah tahun ini, bayangkan sudah bulan Maret, saudara, tanpa terasa Maretnya pun sudah di tengah-tengah. Ya sebentar lagi hari Kartini, saudara ya, Paskah hari Kartini. Ya, sebentar lagi sudah bulan Juni, sudah ulang tahun Jakarta. Sebentar lagi sudah 17 Agustus. Terus hari berjalan cepat, dan kalau kita terus sedih, terus menderita, terus bertarung dengan kegelisahan menghadapi Namboru Corona ini, saudara nggak akan pernah bisa bahagia, saudara nggak akan pernah bisa melangkah maju. Jadi hari ini sadar kalau kita ada dalam rancangan Tuhan, kita diciptakan serupa segambar sama Tuhan. Jadi saudara dan saya punya karakter Tuhan, karakter Kristus. Ya kalau saudara pernah baca Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 kan itulah karakter Kristus. Kristus itu punya pikiran dan perasaan Allah, pikiran dan perasaan Bapa di surga. Jadi saudara harus punya pikiran dan perasaan Kristus. Di situ bahkan dikatakan karakter Kristus itu karakter yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, untuk dipertahankan. Bahkan dia menjadi hamba sama seperti kita. Dan di dalam kehambaannya dia konsisten mati di kayu salib. Itulah karakter Kristus yang mengikuti semua rancangan dan rencana Bapa. Karakter itu ada dalam hidup saudara. Dan lalu saudara akan bilang, wah kalau gitu gue mati dong kayak Kristus. Benar, kita akan mati. Makanya Paulus bilang kita akan mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Kalau badan kita belum mati, berarti kita sudah mematikan segala hal-hal yang duniawi. Tetapi di ayat selanjutnya, kalau saudara baca Filipi pasal 2, ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah meninggikan dia, ya kan, meletakkan dia nama di atas segala nama, supaya apapun yang ada di dunia ini takluk bertekuk lutut atas namanya. Jadi sebetulnya karakter Kristus itu sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Itulah takdir kita. Ya, bukan yang kalau orang mati bunuh diri, menabrakkan diri dengan kereta bilang takdir, enggak lah ya. Pacaran terus hamil duluan dibilang ya udah takdir. Mau gimana? Emang lo sepakat itu, bukan takdir, ya kan? Nah, jadi kita harus bisa membedakan takdir versi Kristen dengan versi yang enggak Kristen. Nah, takdir kita ada dalam rancangan Tuhan. Kita diciptakan serupa segambar dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Dan di dalam rancangan penciptaan Tuhan berarti ada karakter, dan lebih dari itu, saudara dan saya dirancangkan, ditakdirkan, ditetapkan akan melakukan rencana-rencana Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku. Itulah yang harus kita kerjakan. Yesus bilang Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya agar lewat kelakuan saudara dan saya Bapa kita dipermuliakan. Itulah yang namanya alasan untuk kita bisa tetap optimis di dalam hidup ini. Saya optimis sekali, saya nggak pernah takut sebagai hamba Tuhan. Kalau saudara bilang, ngomong doang, saya buktikan, saya nggak akan pernah takut. Ya, saya nggak akan pernah mengeluh. Apakah di antara saudara pernah saya WA, lalu saya mulai kirim ayat, lalu terus saya mulai minta kekuatan? Ya, itu bukan pendeta, itu palsu. Justru pendeta di saat-saat seperti ini harus memberi kekuatan. Ya, nah, jadi ini penting bagi saudara dan saya bahwa ketika kita mau optimis ke depan, ingatlah yang pertama bahwa kita selalu ada dalam rancangan Tuhan. Ya, ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saya pelajari dari ayat ini, dasar untuk kita tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Perhatikan ayat B, 11b, yang berkata, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi jelas takdir kita bukan rancangan yang buruk-buruk, tetapi ditetapkan damai sejahtera. Dikatakan lagi, memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Nah, hanya orang-orang yang berani mengamini firman Tuhan inilah yang akan melihat hari depan yang penuh harapan. Wah, puji Tuhan. Nanti setelah ini PDF-nya saya kirim ke Ibu Imelda. Imelda boleh bagikan. Nanti di PDF itu nanti ada Instagram. Saudara boleh ikut Instagram saya. Saya suka khotbah 2 menit ya. Lumayan kalau lagi stres, untuk buka aja IG saya, Rio Panggabean. Atau setiap malam, nanti malam saya ada live sebelum tidur ya, jam 9 malam. Kita sudah bahas dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti malam masuk di Matius 8 dan 9 tentang mujizat Tuhan Yesus berikan. Nah, itu free, saudara. Nggak akan minta sumbangan. Tenang aja ya.
saudara boleh ikut, nambah-nambah pengetahuan sedikit boleh. Nah, yang kedua, alasannya saudara dengan saya optimis, karena kita memiliki damai sejahtera Kristus. Saudara, damai sejahtera itu milik Kristus. Damai sejahtera itu diberikan kepada saudara, diberikan kepada siapapun di grup ini yang mau terima. Jadi damai sejahtera itu bukan hasil usaha kita, tapi Tuhan memberikan, usaha kita adalah hanya menerima. Dan pada kenyataannya orang Kristen cuma ngerti bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan waktu Tuhan izinkan ada sedikit angin yang keras. Dan dia mulai bertanya, Tuhan di mana? Kenapa seperti ini Indonesia? Kenapa usaha-usaha jadi pada bangkrut? Saya hanya ingin katakan saudara, orang Kristen nggak ada cerita bangkrut. Orang Kristen kalau sekarang ada krisis 1 tahun, mungkin untungnya yang berkurang, tapi masih tetap untung. Saya lihat ada perusahaan-perusahaan Kristen yang bahkan tetap kasih gaji, kasih THR, nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tahu, dia ketika bekerja selama ini belum mengalami pandemi, dia melihat damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupannya, usahanya, dan ketika badai itu Tuhan izinkan, dia sedang menunjukkan bahwa dia tidak egois ya. Kalau saudara di sini ada bos nih, kalau ada bos di sini dengar, apalagi orang Kristen, tetap kasih THR, tetap kasih gaji. Kenapa? Dulu lo untung, lo jangan makan sendiri. Kan begitu saudara ya. Minta maaf nih kalau ada bos. Mumpung saya bisa sampaikan ini ya. Kalau saudara tersinggung, nggak usah undang saya lagi. Nggak ada masalah. Saya cuma mesti ngomong yang benar. Jangan cuma mau untung. Tetapi ketika ada badai, Tuhan menguji saudara. Jadi saudara yang suka tetap beramal, ngasih sumbangan ke panti asuhan, atau apa, tetap lakukan. Jangan saudara bilang gini, wah pandemi, omset turun. Berarti selama ini saudara mau memberi kalau saudara diberi Tuhan. Nah itu mulai kelihatan Kristen asli atau palsu. Demikian juga kami nih Korps Pendeta ya. Saudara kalau ada pendeta yang WA saudara kasih ayat, dia minta duit tuh, delete aja ayatnya. Ya. Hari-hari ini saudara perlu kejam sama pendeta. Kalau ada pendeta minta duit sama saudara, termasuk saya. Saudara bilang, sorry, lo minta aja sama Tuhan lo. Lo kan hamba Tuhan, lo minta sama Tuhan. Begitu, nggak dosa, saudara. Kenapa? Karena ini adalah saat penentuan. Mana lalang, mana gandum. Mana gembala asli, mana pendeta asli. Mana gembala palsu, pendeta palsu. Jemaat asli, jemaat palsu. 1 tahun ini akan diperlihatkan sama Tuhan. Ya. Jadi oleh karena itu, termasuk saya, saudara mesti uji. Kan jadi jelas gitu. Bukan saya jelek-jelekin pendeta lain. Termasuk saya. Untung saya nggak pernah WA email ya kan. Email dia cuma WA ngingetin. Ada link Zoom. Saya pikir udah nggak jadi hari ini ya. Karena pagi-pagi dia bilang, Pak sorry lupa. Oke puji Tuhan. Batal rapat saya. Ya gara-gara saya pikir juga nggak jadi. Nah ini penting. Kenapa saya berani juga mengatakan ini? Karena saya menerima damai sejahtera Tuhan. Saya mau saudara juga menerima damai sejahtera Tuhan. Supaya ke depan keluarga kita optimis, suami optimis, istri optimis, anak-anak optimis, bekerja dengan optimis. Jangan salah-salahin tante corona lah, cici corona, apa juga nanti akan pergi sendiri. Lihat sekarang kan sudah seperti biasa, normal. Nggak usah ketakutan terus. Saya nggak takut corona, tapi saya nggak mau cari corona. Kan begitu. Orang Kristen tuh nggak takut mati, tapi jangan cari mati. Gitu loh, jangan pergi ke tengah laut yang gelombangnya 15 meter, pasti mati biar saudara bilang darah Yesus. Nah, kan? Nah ini penting. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itulah yang akan membawa kita pada ketenangan walaupun menghadapi pergumulan hidup. Saudara kan bilang begini, pendeta mah kalau ngomong enak aja begitu. Ya, memang harus begitu saya ngomong. Dan saya harus buktikan, saudara harus buktikan bahwa ketika kita jadi orang Kristen ada di PD Ripka ini, level kita harus lebih dong dari yang bolos hari ini. Kan begitu. Oh, saudara harus tetap optimis. Mau yang kerja di rumah, kerja di kantor, atau yang belum kerja, tetap optimis bahwa Tuhan merancang hidup kita dengan benar. Dan di dalam rancangannya, kita punya damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Ya, saudara pernah dengar dan baca ayat ini. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Apakah dunia bisa memberikan damai sejahtera? Bisa, tetapi ujungnya hancur. Ya, kalau suami kawin lagi kan istri keduanya bilang, saya memberikan kamu damai sejahtera. Iya kan? Betul. Ketika kamu ngambek-ngambek dibawa suami ke toko, lalu dibeliin tas, terjadi damai sejahtera. Tetapi itu dunia sifatnya sementara. Ketika saudara yang belum menikah dan suami saudara bilang, gue mau kawin, mau menikah sama lo tahun depan, ada damai sejahtera yang luar biasa. 2 minggu kemudian dia bilang batal deh, ada pandemi,
Ada nikah batal gara-gara pandemi, pastikan aja batal selamanya saudara. Berarti dia nggak cinta sama saudara, kan begitu. Nah, mari kita lihat lagi. Ada ketenangan menghadapi pergumulan. Karena sudah ada rancangan, karena sudah ada ketetapan, karena sudah ada takdir buat kita. Kita punya damai sejahtera. Dan ketika kita yakin ada ketenangan, situasi apapun tidak akan menggagalkan kepastian akan masa depanmu. Amin. Kalau saudara amin manggut 3 kali. 1, 2, 3 ya. Tidak ada masalah. Anakmu pasti sekolah. Pasti sekolah. Kalau saudara bilang, ini gue susah bayar uang sekolah. Perbaiki hubunganmu sama Tuhan. Saya sekarang sedikit ekstrim. Kalau saudara percaya sama Yesus, hari-hari ini adalah hari-hari nekat aja. Udah nggak bisa lagi pakai otak kayaknya kalau nekat beriman. Kenapa? Siapa yang bisa lawan corona? Nggak tahu bendanya seperti apa. Tahu-tahu bersin batuk 14 hari di rumah. Tetapi kalau kita optimis, maka tidak mungkin gagal. Karena rancangan Tuhan dikatakan hari depan penuh harapan. Lalu yang ketiga yang saya pelajari, kita tidak akan kehilangan harapan untuk mencapai tujuan hidup itu. Jadi jelas, apa rancangan Tuhan dalam hidup saudara? Rancangan Tuhan, saudara dan saya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Bukan hanya diciptakan, tapi ada karakter Tuhan yang ditaruh di dalam hidup saudara. Lalu saudara akan mengerjakan apa yang menjadi perintah atau tanggung jawab saudara sebagai orang Kristen. Lalu Tuhan bilang, kau punya damai sejahtera. Ketika ada gelombang, ada ombak, ada sesuatu yang coba menghantam hidupmu. Ada ketenangan walaupun menghadapi pergumulan hidup. Siapapun tidak bisa menggagalkan kepastian yang Tuhan berikan. Dan pasti tujuan hidup itu tercapai. Amin. Amin Ibu Jenny Porukan. Soalnya udah nguap nih. Bu Jenny, amin. Ya, Bu Jenny nggak dengar. Ya, di sebelahan nggak sama Ibu Pinkan Pak Porukan. Lain ya, lain rumah. Puji Tuhan, haleluya. Tetap semangat ya. Nah, berikutnya saudara saya lihat hal-hal yang sangat luar biasa. Ini Pak Riki penuh antusias nih ya. Kaburuan ya, keburu-buru terus pokoknya ya. Luciana Manik ini sebetulnya PDRIP atau KBP ya saudara ya. Ada Ferry Sairang, Christopher Sitinjak, Batak semua ada Manado kawin nama Batak kayaknya ya. Ada Julia Mulyono. Ya saya absen dulu dong wajah-wajahnya saudara ya. Puji Tuhan. Berikutnya saudara, dasar untuk kita tetap optimis di dalam perjalanan hidup kita. Saya suka sekali di dalam Yeremia 29 ini karena Tuhan ketika berfirman kepada Nabi Yeremia, dia nggak main-main, dia kasih firman itu benar-benar komplit. Jadi yang pertama dia yakini bahwa kalau kau terbuang 70 tahun di pembuangan, itu rancangan yang baik supaya kau sadar bahwa kau nggak sanggup apa-apa, kau menjadi budak lagi bangsa Israel, tapi hanya 70 tahun. Kenapa? Karena aku selalu merancangkan kau menjadi bangsa yang baik, bangsa yang besar, pasti saya pulihkan. Nah, kalau itu terjadi juga atas Indonesia, pasti Tuhan pulihkan. Kalau ikan sardencis aja ada validnya, ya kan, ada masa berakhirnya ya, expired, pasti saya yakin Namboru Corona juga ada expirednya. Yang ketiga ayat 12, mari kita lihat. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Kalau ada yang di atas umur 45 tahun boleh angkat tangan, saudara. Ada nggak yang di atas? Pasti kalau yang di atas 45, beda 10 tahun, saya tahun ini 55, saudara ya. Pasti tahu lagu ini. Tuhan, masihkah kau mendengarkan doaku? Masih ada dong. Mana tanganmu? Saudara, itu lagu nggak Kristen banget. Jadi jangan dinyanyiin. Main drama pun nggak boleh nyanyi lagu itu. Haram, ya kan? Dia bilang, Tuhan, masihkah kau mendengar? Ngapain bertanya? Ayat ini jelas mengatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kalau ada orang saat-saat ini masih ngomong, kok Tuhan nggak dengar doaku? Lo bilang begini, lo beresin hubungan lo sama Tuhan. Ya kan? Saudara saya semangat banget nih ya, padahal belum minum kopi nih. Ini PD, satu-satunya PD yang nggak ngasih kopi ke pendeta nih. Kalau PD lain, jam 12 kurang 5, kopi kenangannya datang ke rumahnya gitu. Siapa? Gitu. Tapi ini nggak kayaknya. Imelda terus maunya bawa saya ke Lapo Tua aja ya. Nah ini penting saudara ya. Nah mari lihat. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku, berdoa Tuhan dengar. Ini kan luar biasa sekali ayat ini.
Kalau saudara mau dalami ini, maka tidak ada ketakutan di dalam kekristenan. Jadi yang ketiga, dia memberi garansi bahwa Tuhan selalu dengar doa kita, bahkan doa untuk hal yang sederhana sekalipun. Dia selalu dengar doa kita. Ya kan? Jadi jangan bilang, mana tanganmu? Loh, Tuhan bilang tanganku nggak kurang panjang untuk menopangmu. Apabila kau jatuh nggak sampai tergeletak. Jadi sering-seringlah baca Alkitab. Harusnya itu 1 tahun kemarin corona, baca sehari 3 pasal, setahun habis. Saya nggak suruh hafalin. Saya lebih suka suruh saudara orang baca Alkitab. Nggak usah ngafal. Nanti kehafal sendiri kok. Gitu kan. Baca-baca aja. Nggak perlu inget deh ayatnya di mana. Tapi ketika ingat perkataan itu, pasti perkataan itu punya kuasa. Jadi hari ini jelas. Ketika kita mau melangkah ke depan, optimis, maka yang harus saudara dan saya kerjakan hari-hari ini, ingatlah kita selalu ada dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan ketika Tuhan izinkan setiap orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kalau ada badai itu pasti harus permisi sama Tuhan. Nggak mungkin. Kalau dia di luar Kristus ya karena dia mainnya dengan badai, ya badai datang sendiri. Kan kita belajar dari Ayub. Bagaimana iblis sampai bilang, bagaimana saya mau ganggu dia? Dia aja lupa gerin. Begitu. Jadi hari ini percayalah ketika kita percaya sama Tuhan, kalau ada persoalan, itu pasti ada maksud Tuhan untuk membawa saudara lebih lagi ingat, jangan sombong, kembali ke Tuhan, atau Tuhan mau naikkan saudara ke level iman berikutnya. Jadi selalulah berdoa. Biasanya kalau di atas 65 sih nggak usah diingetin, pasti rajin berdoa. Kan kalau udah tua, udah nggak ada kerjaan, doa melulu. Lihat orang tua kita, doa aja terus. Tapi doanya rajin, cerewetnya juga rajin, bingung kita ya. Jadi kayaknya kalau orang tua ini doa jadi kayak kebingungan, nggak ada kerjaan, nggak kebiasaan ya doa aja. Nah ini perlu kita ingatkan ke orang tua kita ya. Mama, papa doa-doa tapi rajin juga cerewetin mantu. Nah itu juga jangan ya. Kalau di sini udah ada yang punya mantu dan cucu, rajin doa, jangan suka cerewet. Nah ketika kita sering mau berdoa, itu menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan yang intim. Tuhan mau ada keintiman, makanya Tuhan buka pintu. Kalau engkau mau berdoa, boleh, silakan berdoa. Saya pasti dengar. Dan waktu Tuhan katakan ayat ini, dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang terlalu dekat. Nah, yang umur 45 juga tahu kan lagu itu kan. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya apa kelanjutannya? Luciana Sitinjak, Luciana Manik, Ricky Buruan. Dia hanya sejauh doa. Dia cuma sejauh doa. Jaraknya deket banget, lebih jauh Jakarta Bogor. Jadi dia ingin menunjukkan, hey Israel, kau ada di pembuangan, kau kalau kalah perang, kalau apa, lu perlunya cuma berdoa sama gua. Lu ingat gitu. Kau ingat, kau ini bangsa yang kubentuk. Kau menjadi biji mataku. Nah, orang-orang yang meyakini Tuhan selalu mendengar doa, dia juga pasti meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu peduli dengan setiap suara yang kita keluarkan. Kan saudara tahulah standarnya, doa ada 3, jawaban doa iya, enggak, nanti. Ya kan, kalau yang belum kawin-kawin sampai sekarang, bisa juga nanti, bisa juga enggak, ya kan? Bisa juga kalau saudara sedang bergumul tentang anak-anak saudara, lalu saudara berdoa, jawabannya selalu 3. Tetapi kalau kebutuhan, kayaknya saudara nggak perlu berdoa, Tuhan pasti berikan. Di dalam Matius pasal 6, ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, dikatakan Bapa di surga tahu apa yang kau perlukan. Ya, Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Orang nggak perlu Kristen juga makan, saudara. Orang nggak perlu Kristen dapat matahari dari timur. Nah, jadi tapi ada hal-hal yang penting yang kita perlu berdoa, yaitu tentang hubungan kita sama Tuhan. Jadi doa itu nggak melulu minta makan, jangan. Ya pasti makan, saudara. Ya bangsa yang paling besar aja yang komunis 1 miliar lebih makan, ya kan? Jadi yang perlu ketika kita berdoa adalah terjadi hubungan yang intim, hubungan yang erat. Ketika kita menghadapi persoalan, yang kita cari itu hanya selalu Tuhan. Dan itu adalah ketenangan. Kalau badani, semua orang terpelihara, Tuhan itu adil. Tapi soal rohani, soal sorgawi, itu urusannya Yesus Kristus. Dan Yesus sudah memberikan hukum-hukumnya.
yang jauh lebih sempurna dari hukum Taurat kan. Di dalam hukum Kristus masuk di dalamnya adalah hukum Taurat gitu kan. Ini kan hebat. Nah, saudaraku, 3 bagian ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita mau optimis di tahun ini, ingat selalu hidup saudara dan saya ada dalam rancangan Tuhan. Ketika kita mau melihat ke depan dengan satu keyakinan, yakinlah bahwa di dalam hidup saudara yang sudah hidup di dalam Kristus, ada damai sejahtera yang disediakan. Tugas kita hanya mengambil damai sejahtera. Lalu yang ketiga, dia bukan hanya merancangkan kita, dia bukan hanya memberikan damai sejahtera, tapi dia menjamin, menggaransi bahwa ketika kau ngobrol sama aku dengar. Ini menarik sekali, saudara ya. Kalau menurut saya nggak tahu menurut saudara menarik apa enggak. Lalu yang ketiga, Pak Ferry Sairang, ya kan ada orang Manadonya. Emang kalau yang ibadah hari-hari masa goncang gini banyak kan Batak Manado, ya kan? Karena Batak Manado ini kan memang Kristen dari lahir, ya kan? Ibadah rajin, joker juga rajin, ya. Ibadah rajin, mabok juga rajin. Itu biasa tuh 2 suku itu Batak Manado. Makanya Batman itu kalau bergabung bahaya, saudara ya. Jadi memang harus lebih baik pakai Zoom. Karena kalau Senin ibadahnya sudah satu ruangan, habis ibadah suka aja merencanakan hal-hal yang aneh ya. Nah, mari kita lihat. Dasar untuk kita tetap optimis yang keempat, lihat ayat yang ke-13. Di dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan gini, apabila kamu mencari aku. Ya kan? Jadi lagunya Bimbo itu, ya yang umur 45 tahu lagu Bimbo. Yang bilang, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kan kacau kan? Kasih adalah cermin, tempat pahala dan dosa bersatu. Yang umur 45 tahu lagu itu. Karena dulu jalan ke Pasar Senen suka diputer. Apalagi yang lagu, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nanya sama rumput, ya nggak ketemu lah. Ya kan? Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan mematahkan pikiran seperti itu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi dasar kita untuk optimis yang keempat, jelas sekali firman Tuhan mengajarkan, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mudah ditemui. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Kalau di seberang sana ada yang dengar, mau buka, saya masuk. Saya makan sama kamu. Itu menandakan sejahat apapun saudara dan saya, dia tetap ada di depan pintu hati kita. Ya kan, itu pasti. Saya paling nggak bisa jawab kalau orang bilang gini, Pak, kalau pendeta-pendeta itu yang terus meninggalkan Yesus, dia kan udah menghujat Roh Kudus, dia nggak bisa diampuni. Saya bilang tidak, masih bisa diampuni. Kalau saudara ada yang lebih pintar dari saya atau dari para ahli-ahli lain, saya sih nggak pintar. Saya cuma baca Alkitab aja. Nggak ada yang bisa sampai saat ini tahu definisi menghujat Roh Kudus. Jadi jangan sok tahu, ya gitu ya. Kan ada orang bilang, ya Yesus bilang kalau menghujat Roh Kudus nggak diampuni, masuk neraka. Siapa yang tahu standarnya? Tafsirnya belum pernah ketemu saya. Menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena di detik terakhir pun orang bertobat, Tuhan selalu menerima. Jadi menghujat Roh Kudus itu sesuatu yang sangat mengerikan dan menyeramkan dan belum ketemu definisinya saya. Nah, buktinya orang yang di sebelah Tuhan Yesus, kalau kau mati nanti kau datang sebagai raja, ingat akan aku. Yesus bilang, it's okay, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Selalu ada harapan. Ya, jadi hati-hati ya. Saya hari-hari ini setiap malam sedang mengkritisi, ya saya nggak mau berdebat. Jadi kalau mau dengar channel saya di Facebook atau Instagram, karena dari Matius kemarin Matius 7 tentang Yesus bilang, nyahlah kau pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. Wah, ini ayat ini untuk gembala, ayat ini untuk pendeta, ayat ini untuk orang-orang yang suka evangelis, suka pergi misi, ayat ini suka untuk orang-orang yang suka nyumbang gereja yang namanya mesti ada di titik, ya, namanya mesti ada di pengumuman. Ah, ini bahaya. Kita sekarang kebaktian lalu Matius 7 21 23 bilang, "Hey Ferry, hey Pinkan, hey Imelda, hai Rio Panggabean, pergi kau, aku nggak mengenalmu." Itu yang paling ngeri, saudara. Itu yang paling ngeri. Berarti Tuhan tahu ada kemunafikan, ada kebohongan dalam hidup. Jadi ini penting. Selagi Tuhan ingatkan, yuk temui dia. Dan dia mudah ditemukan. Karena dia konsisten.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya kan? Jangan bilang mau cari Tuhan susah, nggak ada susahnya ya. Yang cari Tuhan tuh dengar suara redup-redup, dia masih cari Tuhan. Dia jauh sekali sama Tuhan, dia teriak-teriak terus pakai speaker. Kalau kita kan dalam hati Tuhan dengar. Makanya kita anak, Bapak gitu kan. Kalau yang saudara kita masih teriak, Tuhan, nggak kedengeran. Masih mending yang satu lagi, masih manggil Om, Om, Santi Om. Masih omnya lah, masih uncle ya. Kalau kita anak. Jangan serius amat lah. Ya ini berisik terus, makin suara saya gede, makin dia gede. Kayak dia tahu gitu, saudara. Lihat yang keempat, Tuhan sangat mudah ditemukan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita berharga di hadapannya. Manusia kita berharga. Kalau ada orang yang bisa bilang cintanya melebihi Yesus, nggak ada. Suami bisa kabur tinggalin istri. Istri bisa kabur tinggalin suami waktu kerusuhan atau gempa. Kalau dibilang manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Kalau saudara jatuh ke dalam dosa, jangan bilang emangnya gue malaikat. Saya nggak pernah kagum dengan malaikat. Malaikat tidak pernah lebih tinggi derajatnya dari manusia. Malaikat itu cuma pesuruh, saudara. Pesuruh. Kita kalau berdoa, kita bilang, Tuhan kami mau pergi sekeluarga. Kirim malaikatmu jaga rumah kami. Satpam dia. Malaikat itu cuma disuruh-suruh Tuhan ngomong. Tapi manusia itu berharga. Jadi jangan kalau saudara buat dosa, jangan bilang, emangnya gue malaikat. Malaikat bilang, ya ilah gue aja bikin salah. Gue bilang, emangnya gue manusia yang suci. Manusia itu lebih berharga. Tidak ada cerita penciptaan malaikat seperti penciptaan manusia di dalam Alkitab. Tidak ada penebusan dosa malaikat dibanding penebusan dosa manusia. Jadi itu jelas manusia itu lebih sempurna daripada malaikat. Malaikat jatuh ke dalam dosa, dibuang ke api neraka. Lewiatan beserta setan-setan dibuang. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan membuangkan dirinya dari sorga ke bumi, lalu ke neraka, naik lagi ke bumi, naik lagi ke surga untuk menyelamatkan manusia. Jadi saudara hari ini diingatkan saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan hidup. Ya, jangan deh. Ingat, malaikat jatuh ke dalam dosa jadi setan. Manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan jatuh dari surga untuk narik manusia ke surga. Itu berarti kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua yang membuat kita tetap optimis, karena Tuhan gak mau kehilangan saudara. Kalau akhirnya ada manusia yang terhilang, itulah pilihan manusia untuk tidak mau ditangkap oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita mau ditangkap oleh Tuhan. Kita mau jadi bagian yang tidak terhilang. Ya, ketika Tuhan datang mencari domba yang hilang, kita mau. Domba yang baik mengenal suara-suaranya. Makanya supaya suara gembalanya. Jadi supaya kita nggak kehilangan, kita harus kenal suara gembala kita. Ibadah seperti ini, baca firman, dengar-dengar khotbah yang baik-baik ya. Khotbah yang bagus di YouTube itu bagus. Tapi jangan dengar-dengar YouTube perdebatan, bahas-bahas agama orang lain. Percuma, saudara, nggak ada gunanya buat saudara itu. Tahu juga akhirnya jadi nyinyir. Tahu juga akhirnya menghakimi orang. Lebih baik kalau saudara nonton YouTube, nonton yang belajar-belajar aja lah, belajar teologi ya khotbah yang membangun, jangan yang sirik-sirikan, nggak baik ya, saudara. Lalu yang ketiga, kenapa kita perlu optimis? Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi dia pasti mudah ditemui. Dia pasti sangat mudah. Karena kita berharga dan dia nggak mau kehilangan kita. Lalu ada kekuatan yang pasti karena kita dekat dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita optimis. Karena dia sangat mudah ditemukan, kita harganya begitu mahal, lalu dia nggak mau kita kehilangan. Yang hebat lagi, ketika kita bersama dengan dia, ada kekuatan yang pasti. Karena kita dekat dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Tanpa terasa saya udah ngoceh 40 menit, saudara ya. Terpaksa. Ini harus balik ke kantor, jadi ya tetap jam 1 habis ya. Puji Tuhan. Saya mau bikin... Nanti saya kasih informasinya ke email ya. Habis ini saya mau rapat dengan orang Israel, mau bikin pasca Zoom ya. Mana tahu kalau saudara mau ikut boleh ya. Puji Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar. Apa yang perlu kita pelajari pada siang hari ini? Tetap optimis. Tetap optimis membuat kita setelah ibadah ini lebih cerah ceria wajah kita. Mengapa kita harus tetap optimis menjalani hidup ini? Ada 4 bagian yang sudah kita pelajari tadi dengan jelas. Yang pertama, mari kita lihat karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, karena kita memiliki damai sejahtera Tuhan.
Yang ketiga, karena Tuhan selalu mendengar doa kita. Dan yang keempat, karena Tuhan sangat mudah ditemukan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, baik, sungguh baik, amat baik. Engkau luar biasa kalau hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah 4 prinsip ini boleh terus ada di dalam hidup kami. Kami mau selalu ada dalam rancangan Tuhan. Kami nggak mau keluar dari rancangan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan memberikan damai sejahtera, inilah saatnya kami ambil, kami raih, kami taruh di hidup kami. Dan biarlah kami melangkah dengan pasti karena kami punya Tuhan yang selalu mau mendengar doa kami. Bahkan lebih lagi Tuhan menggaransi bahwa Tuhan kami adalah Tuhan Yesus yang mudah untuk kami temui setiap saat. Terima kasih Bapak. Siapapun yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini di waktu yang singkat, taruh di hati mereka, tidak singkat tetapi sepanjang hidup mereka. Bahkan bahasa yang sederhana ini, Engkau sendiri yang mengubahkannya menjadi bahasa yang membuat mereka menjadi kaya raya di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan Yesus memberkati.